Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu. Ini salah satu destinasi wisata baru di Provinsi DKI Jakarta. Tapi sampah berserakan di sini. Masalah sampah plastik di pulau tersebut belakangan ini secara perlahan mulai teratasi. Ini berkat upaya Mahariah Sandri, perempuan penggerak lingkungan rumah literasi hijau. Sejak 2006 lalu, ia dan komunitasnya berjuang memerangi sampah di Pulau Pramuka. Sebelumnya, sampah di sini biasanya diangkut ke Bantar Gebang. Coba ada di sebelah sana plus sebelah sini. Di dianya gitu. Kedua, sebetulnya sampah kita, sampah orang Kepulauan Seribu itu adalah sampah dari tempat pertama, dari kemunculan pertama. Jadi relatif sebetulnya masih bisa dikelola, bisa lebih sederhana dibandingkan kalau kita numpukin ke sana bercampur dengan yang lain dengan beragam kompleksitas sampah. Ya bisa jadi beda lagi tuh cara menanganinya gitu. Hal-hal dasar itu sih sebetulnya yang kita pikir seharusnya sampah di Kepulauan Seribu selesai gitu, tanpa harus ke Bantar Gebang. Komunitas Rumah Literasi Hijau sejak 2 tahun terakhir mendapat bantuan berupa 3 mesin pirolisis. Mesin ini mampu menyulap sampah menjadi bahan bakar. Penjelasan sederhananya, pirolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa oksigen. Ada beberapa pertanyaan menyangkut sistem ini, di antaranya apakah bisa dioperasikan dengan mudah, dan bagaimana dengan dampak asap yang dihasilkannya. Nanti yang pertukarannya siapin Bang. Kesulitan nggak ada sih ya, karena memang ini manual sekali. Rumah Literasi Hijau punya 3 mesin generasi berbeda, yang dari teman-teman Get Plastik generasi 10, 11, 12. Dari 3 generasi ini nih asik banget dioperasikannya. Jadi sangat-sangat manual sebetulnya. Jadi sejauh ini nggak ada kendala sih. Sekitar 4% gas yang dihasilkan dari proses ini juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Meski melalui proses pemanasan sampah, penggunaan mesin pirolisis tidak menghasilkan asap sama sekali. Sampah dibakar dengan cara tertutup dan nol oksigen. Nelayan yang terlibat memang belum banyak gitu ya. Nelayan terlibat di komunitas untuk ngambil sampah, kita sebutnya Eco Rangers itu, nelayan Eco Rangers itu baru 16 nelayan tangkap. Jadi mereka setiap ke laut gitu, sambil mereka mancing, mereka ngambil sampah dari laut kemudian disetorkan ke sini gitu. Jadi secara sendirinya mereka memelihara lautnya sambil ngambil ikannya. Mereka berharap proyek ini bisa diperkenalkan ke daerah lain, sehingga makin banyak sampah plastik yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Bagaimana respons dari nelayan setempat? Kalau sampah sih sebenarnya tidak susah, gampang. Biasa sih saya kalau itu sering naruh di situ hampir dapat 2 liter, 3 liter. Kalau minyaknya bagus, bisa irit juga di mesin. Di Pulau Pramuka dengan populasi penduduk sekitar 2.000 jiwa, perlindungan ekosistem berbasis pirolisis membuktikan upaya pemanfaatan sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di kota besar.